Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang tentunya meneguhkan iman kita. Kita siapkan hati kita. Hari ini juga gereja merayakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperisti Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar dan perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku, apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau, supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita mendengar kisah tentang Yohanes yang dipenggal kepalanya. Hanya karena nama baik, hanya karena posisi dan kedudukan, kadang orang lalu mengorbankan orang lain, termasuk keluarganya. Sangat menyedihkan, tapi itu kenyataan sampai hari ini yang kita hadapi. Kita diajak untuk selalu setia kepada Allah, mengatakan kebenaran. Dan harus diingat baik-baik, para pejuang kebenaran harus siap dan bertahan, maju dan tak gentar serta pantang mundur demi kehendak Allah. Kebenaran harus terus ditegakkan. Dan ketika kita berbicara tentang kebenaran, kita harus mempersiapkan diri bahwa kadang kita tidak disukai oleh orang lain. Bahkan kita bisa dibunuh oleh orang lain. Tapi kita harus terus berbicara tentang kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, berbicara tentang kebenaran kadang membawa damai bagi hidup kita, tetapi sangat mengusik bagi orang-orang yang melakukan kesalahan.
tapi justru dengan mengatakan kebenaran, kita mengajarkan kepada orang lain untuk kembali bertobat dan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, kita akan berhadapi hal yang sama. Mungkin kita akan dibenci, kita akan dikucilkan, pangkat kita tidak naik-naik. Tapi mampukah kita bertahan terhadap kebenaran yang kita yakini? Tuhan mencintai Anda. Tuhan tidak membiarkan engkau berjuang seorang diri dalam mengatakan kebenaran. Sekalipun engkau harus kehilangan nyawamu, tapi engkau akan memperoleh nyawamu dalam kebahagiaan di surga. Mari kita lakukan itu. Kita mohon rahmat, kekuatan, kuasa Roh Kudus, agar kita mampu melakukan hal yang tidak mudah ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak untuk semua berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang bekerja untuk kemanusiaan. Mereka yang bekerja untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi kami ini. Dampingilah mereka dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan jauhkanlah mereka dari keputusasaan ketika mereka menghadapi situasi-situasi sulit dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bantulah mereka, Tuhan. Semoga apapun yang mereka lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu yang semakin besar. Berkatilah juga orang-orang yang mereka tolong saat ini. Biarlah mereka boleh melihat Engkau dalam diri orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.